damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang hadir pada hari ini di perayaan pesta Natal yang pertama yang mengikuti ibadah di rumah. Maksud saya di gereja. Demikian juga buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah atau dimanapun kita berada. Izinkanlah kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Natal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pesta Natal Yesus Kristus yang pertama ini, khotbah yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Lukas 2 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua, marilah kita mengikutinya di dalam hati. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah dikatakan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah Natal atau cerita tentang kelahiran Kristus yang lahir di kandang domba bukanlah suatu cerita yang asing atau kita tidak pernah mendengar. Bahkan di setiap tahun di dalam perayaan-perayaan Natal banyak orang yang mengangkat kisah ini menjadi prahmen atau drama di dalam perayaan Natal mereka. Di suatu ketika ada sebuah perayaan Natal. Jadi pemerannya adalah anak remaja dan paling tinggi remaja dan cenderung ke anak-anak. Karena ini Natal sekolah minggu dan pra-remaja ya. Jadi dikisahkan Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan ketika mereka di Betlehem. Di dalam skenario seperti apa yang tertulis, tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria. Diketuk satu rumah, diketuk rumah kedua. Pernah ya ngikutin drama seperti itu? Rumah ketiga. Lalu ada satu rumah, ada satu pemeran yang akhirnya mempersilahkan Yusuf dan Maria masuk. Lalu sutradaranya heran. Ini anak kecil. Salah. Skenarionya bukan seperti itu. Tidak ada rumah, tidak ada tempat penginapan bagi Maria dan Yusuf. Kenapa kau persilahkan mereka masuk? Apa kata anak-anak ini? Kasihan. Aku kasih mereka di rumahku karena aku kasihan. Artinya apa? Yang mau saya katakan bukan soal ceritanya. Tapi yang mau saya katakan adalah sifat seorang anak kecil, sifat seorang manusia ketika dia sejak kecil memang sudah punya belas kasihan. Benar ya Mang Inang? Lihatlah anak-anak kita. Kalau ada temannya yang susah, dia nggak akan berat hati untuk menolong. Dia bawa bontot ke sekolah, pulang ke rumah habis. Loh, habis tadi makannya nak? Iya habis. Semua dimakan. Bagi sama teman. Mungkin pengalaman ini bukan pengalaman saya saja. Yang mau menggambarkan pada dasarnya sifat dasar manusia itu adalah memiliki sifat
yang mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia yang tadinya memiliki sifat dasar yang penuh kasih, ini bisa menjadi rusak. Karena apa? Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan pertambahan usia, manusia ini dipengaruhi oleh situasi, kondisi, lingkungan. Sehingga sifat dasarnya tadi bergeser menjadi sifat yang mementingkan diri sendiri. Sifat yang tidak peduli, yang egois dan lain sebagainya. Mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tetapi sifat yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria, mereka masih memiliki kasih itu. Kasih kepada siapa? Kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya mereka taat pada perintah kaisar. Kalau kita sekarang Amanginang, secara khusus ibu-ibu, ketika ibu-ibu sedang hamil tua, lalu disuruh melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, janganlah dulu jalan kaki, disuruh naik motor, lewat jalan yang rusak, iklim yang terik, cuaca yang terik. Apakah mau? Mungkin kita akan berpikir. Jarak antara Nazaret ke Yudea itu tidak dekat, Amanginang. Hampir 150 km. Jauh sekali. Tetapi di dalam ketaatannya, Yusuf membawa Maria untuk pergi ke sana. Itu satu, ketaatan. Orang yang taat karena dia memiliki kasih. Coba kalau kita tidak kasih kepada orang tua, kita nggak akan taat kepada mereka. Coba kalau kita tidak kasih kepada tidak kasih kepada pemimpin kita, maka kita tidak akan loyal. Kalau kita tidak mengasihi pekerjaan kita, mencintai pekerjaan kita, maka kita tidak akan melakukan semuanya dengan maksimal. Lihatlah apa yang mereka kerjakan. Di situasi kondisi yang tidak memungkinkan sebenarnya bagi Maria sebagai ibu yang sedang mengandung. Tetapi di dalam kasihnya kepada Tuhan, mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh kaisar dan mereka berangkat. Karena itulah yang harus mereka kerjakan. Apakah ini adalah suatu kebetulan? Dikatakan tadi di ayat 2, sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Apakah pada waktu itu kebetulan ketika Maria hamil tua, lalu tiba-tiba Kaisar Agustus menyuruh seluruh penduduk harus kembali ke Bonapasogitnya untuk mendaftarkan dirinya. Apakah seperti itu? Apakah ini adalah suatu hal yang kebetulan? Tidak. Ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tetapi Maria dan Yusuf tidak tahu itu. Mereka menjalaninya hanya karena ketaatannya. Ini semua sudah dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena Maria mengandung Yesus Kristus. Maria mengandung Sang Juru Selamat, yaitu Mesias, penolong, penyelamat umat manusia. Itu sudah dinubuatkan sejak dahulu. Jauh sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Itu sering kita sampaikan di dalam liturgi kita di Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari Betlehem itu akan lahir Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang akan memerintah di dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan.
Sejak semula kita diciptakan Tuhan, semua sudah dirancangkan sangat baik. Jadi ketika di dalam perjalanan hidup kita seperti Maria, terkadang kita harus melewati jalan yang terik. Kita harus melewati jalan yang sangat jauh. Di kondisi fisik kita yang tidak sehat. Semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Lalu ketika kita tahu semua hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan, apakah segala sakit penyakit, segala kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah datangnya dari Tuhan? Tidak. Kenapa kita mengalami sakit penyakit? Kenapa kita mengalami kesusahan? Mari kita meneliti hati kita. Tasulikit rohata. Apa yang sudah kuperbuat? Apa yang sudah kulakukan sehingga aku harus gagal? Kenapa aku tidak mendapatkan apa yang kuharapkan? Tetapi ketika itu diizinkan terjadi, jalani, nunuti, jalani, nunuti. Ketika kita menjalaninya di dalam ketaatan dan ketekunan, lihatlah janji Tuhan akan indah di depan. Amin. Tidak ada manusia yang tidak mengalami kesulitan dalam hidup. Tetapi di dalam kesulitan demi kesulitan yang kita jalani ini, Tuhan mengharapkan kesetiaan dan ketaatan kita. Di dalam ketaatan inilah kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Dia yang sudah lahir, yang menjadi penyelamat kehidupan kita. Jadi jangan karena persoalan hidup kita, jangan karena kesakitan kita, kita menghujat Allah, kita menghujat Roh Tuhan, lalu kita jatuh ke dalam dosa. Jangan. Tetapi karena di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita, kita akan terus bernyanyi. Mengangkatkan pujian seperti khotbah di minggu malam Natal kemarin. Kita nyanyikan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Orang yang percaya akan menjalani kehidupannya sekalipun itu sulit. Tuhan sudah punya rencana. Blueprintnya ada di tangan Tuhan. Percayakan saja. Jangan berpikir secara logika. Kalau mau berpikir secara logika, si Maria ini bukan istriku. Tapi kenapa aku harus membawa dia? Tapi lihatlah. Kalau di Matius 1 dikatakan, Yusuf itu hatinya sangat baik. Sebenarnya dia mau menceraikan Maria itu. Tapi dia melakukannya diam-diam. Artinya dia tidak mau Maria malu. Tapi karena Tuhan tahu Yusuf itu baik, Roh Tuhan berkata kepadanya, supaya dia tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena Maria pun itu adalah perempuan yang baik. Dia tidak berontak, dia tidak protes. Tuhan, kenapa harus aku? Aku malu. Aku terancam. Nyawanya terancam karena dia hamil di luar nikah. Tetapi di dalam ketaatannya, dia percaya akan rancangan Tuhan. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kehidupan kita pun demikian. Kenapa ketika ketika Yusuf dan Maria mencari rumah penginapan tidak ada tempat? Ya, secara logika memang tidak ada lagi tempat. Karena waktu itu semua pangarato pulang ke Bonapasogit. Tentu semua penginapan penuh. Kalau rapat pendeta, semua penginapan di Tarutung itu penuh. Bayangkanlah beribu pendeta HKBP yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.
pada waktu itu wajar, secara logika memang wajar. Penginapan di sana tidak ada lagi untuk Maria dan Yusuf. Orang mereka datangnya jalan kaki, berarti mereka datang sudah terlambat. Dan akhirnya di dalam cerita Natal ini, di cerita di perikop menjadi khotbah kita ini dikatakan Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan membungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Kalau di daerah timur setengah sana ternak itu adalah domba, molo dihitaan, aduh, pinahan lo bukan? Aduh inganan dane, palaka. Kita analogikan saja. Ya walaupun kenyataannya kalau kandang domba di sana tidak sekotor yang kita pikirkan. Tetapi tentu tidaklah sebersih rumah penginapan. Tidak sebersih rumah bersalin ya. Kenapa Yesus harus lahir di sana? Ini mau menunjukkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Yesus yang adalah Raja, yang adalah Allah, Dia mau rela turun ke bumi, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, dan bahkan Dia lebih, nggak tahu lagi katakannya, lebih rendah secara fisik ya. Lahir di kandang domba, di palaka, di palungan. Bahasanya palungan keren kan? Karena domba di sana yang diternakkan. Kalau di hitaan, ngirina. Yang mau mengatakan ketika Yesus yang sudah lahir itu harus mengubah kehidupan orang-orang percaya. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tentu setiap tahun hidup kita harus lebih baik. Kalau tahun lalu tidak sebaik tahun ini. Dan kita yakini tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini. Amin. Dan hidup kita diminta harus hidup di dalam kerendahan hati. Lihatlah orang-orang tadi. Di dalam gambaran mereka tidak ada tempat. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Tetapi lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Itu ada lagunya di Kidung Jemaat. Kitalah gereja itu, kitalah bait Allah itu, kitalah tempat kediaman Allah itu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu adalah bait Allah, bait suci. Tentu ketika kita mau menyambut Yesus, Sang Juru Selamat, tidak ada tempat. Apakah seperti itu? Tidak. Pesan Natal, kita harus membuka hati, membuka diri untuk menyambut Dia. Mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Karena tadi di awal khotbah ini sudah saya katakan, sifat dasar kita adalah baik. Sifat dasar manusia adalah penuh kasih. Oleh karena itu, amanginang, adik-adikku, pemuda gereja HKBP ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dimanapun. Pesan Natal untuk kita. Ketika kita menyambut Dia, mari kita mengubah diri kita. Yang tadinya kita sombong, yang tadinya kita tidak peduli, yang tadinya kita hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Berkorban. Dan penyelamatan Yesus tidak berhenti ketika Dia lahir. Terus nanti sampai Dia mati dan bangkit serta naik ke surga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus pulang dengan sukacita, dengan janji di dalam hati bahwasanya Yesus Kristus yang datang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, Dialah yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yang tadinya kita sering mandele, marungut-ungut, orang tolapui. Coba kalau Maria marungut-ungut, apakah terjadi cerita kelahiran Yesus ini? Nggak tahu juga kita ya. Tapi itulah rancangan Tuhan. Lihatlah kalau kita marungut-ungut, apa yang bisa kita kerjakan? Nah, marilah Sang Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir itu mengubah hidup kita yang tadinya sering marungut-ungut menjadi orang yang selalu bersyukur. Orang yang bersyukur dia akan bisa menikmati. Orang yang bisa menikmati dialah orang yang berbahagia. Di dalamnya lah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu bekerja di dalam roh Tuhan, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kita tahu pandemi ini memang membuat kita sulit, tetapi percayalah, kalau Tuhan izinkan, kita percaya Tuhan juga akan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Kalau Tuhan izinkan kita sekarang mengalami kesulitan, jalanilah dan percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Biarlah Yesus Kristus yang lahir terus hidup di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita takut. Biarlah Yesus Kristus yang lahir terus hidup di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi di antara kita yang menyombongkan diri, yang meninggikan diri, yang tidak peduli kepada orang lain. Kiranya Natal ini mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita semua. Dan jadilah pemberita, penyampai kabar sukacita kepada semua orang di dalam dan melalui kehidupanmu setiap hari. Kasih Kristus menyertai. Amin.